Kita ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ishruna utawi pelajaran yang ke-20, iku fi khatimatil wasaya ing dalem nerangake pungkasane pira-pira wasiat, menerangkan penutup dari beberapa wasiat. Wasiat-wasiat yang sudah lampau, yang sudah dari bab 1 sampai bab 19. Ini bab 20 adalah penutupnya. Ya bunaya, duhai anakku, aktsir ngakehno sira, perbanyaklah mim mudarasatil Qur'ani, saking daras Al-Qur'an, perbanyak untuk tadarus Al-Qur'an apalagi bulan Ramadan ini, karena ini adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Waqfad lan ngrekso sira ayatihi pira-pira ayat Al-Qur'an, jagalah ayat-ayat Al-Qur'an atau hafalkanlah ayat-ayat Al-Qur'an asyarifati kang mulya, yang mulia, andhri qalbika, saking jabane ati sira, hafal di luar kepala. Kalau bisa usahakan mudarasatil Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kita tadarus dan hafalkan. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang kemudian membuka rumah tahfidz ini. Karena memang, tapi ya jangan hanya dihafalkan, intinya justru nanti di bawah ada intinya adalah pengamalannya. Jangan menghafal semua Al-Qur'an lengkap tapi pengamalannya tidak ada ya. Ya nanti yang namanya hafal itu kayak kayak kaset nanti jadinya. Tidak ada, kayak tip itu bisa murotal tiap hari tapi tidak bisa mengamalkan apa yang diucapkannya. Wa idza qara'ta lan nalikane maca sira, ketika kita membaca Al-Qur'an ing Qur'an, fala taqra'uhu mongko maca sira, maka janganlah engkau membaca Al-Qur'an wa anta hale utawi sira, sementara kondisi kita iku ghafilun mokang lali an maknahu, saking maknane Al-Qur'an. Jangan sampai kita ketika membaca Al-Qur'an itu kemudian kita kondisinya orang yang lalai dari maknanya Al-Qur'an. Harus tahu, harus tadabbur, berusaha untuk memahami maknanya Al-Qur'an. Wa idza ashkala nalikane dadi angel, ketika menjadi muskil, alaika ing sira, ketika kita muskil apa fahmu ayatin, mahami ayat, ada salah satu ayat yang menjadi muskil kita tidak paham, bagaimana ini? Farji mongko bali sira ila kutubit tafsiri, maring pira-pira kitab tafsir, maka kita kembali untuk membuka kitab-kitab tafsir supaya bisa memahami ayat yang kita muskil. Kalau kitab tafsir tidak bisa, au ila ahadil ulama'i, atau maring salah siji pira-pira ulama atau ke salah satu ulama langsung minta keterangan, ini lebih jelas. Nanti akan diterangkan oleh ulama yang thiqah, ulama yang bisa kita percaya. Tata'allam mongko dadi ngerti sira, maka kita menjadi tahu makna ing maknane ayat. Maka kita menjadi tahu betul makna ayat yang dikehendaki, karena diterangkan oleh ulama atau kita bisa melihat ke kitab tafsir yang ada. Ya bunaya, duhai anakku, syattana dadi beda, menjadi berbeda. Bainaman ing dalem antarane wong, di antara orang yaqra'u kang maca sapa man, wala yafhamu lan ora mahami sapa man, maknama ing maknane barang yaqra'uhu kang maca sapa man ing man. Beda antara orang yang membaca dan tidak memahami makna yang dibacanya. Wa bainaman lan ing dalam antarane wong yaqra'u kang maca man, yang membaca, wa ma'anil Qur'ani, hale utawi pira-pira maknane Qur'an, al-karimi kang mulya, iku hadiratun hadir ladehi ing dalam ngarsane man. Beda antara orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak memahami tidak memahami makna apa yang dibacanya, dengan orang yang membaca Al-Qur'an dan maknanya itu benar-benar hadir dalam dalam hati sanubarinya. Benar-benar masuk dalam hati sanubarinya, itu beda sekali. Al-awalu dari kang awal, yang membaca saja dan tidak memahami maknanya ini. Al-awalu dari kang awal, iku kal a'ma, kaya wong kang buta, seperti orang yang buta. Yamshi, yang berjalan, sapa a'ma fit tariqi, dalam jalan. Seperti orang buta yang berjalan di atas sebuah jalan, la yubsiru, orang bisa ningali sapa a'ma minha saking tariq sa'an suci-suci. Dia tidak bisa tahu apapun. Dia hanya bisa berjalan, tidak tahu kanan kiri itu isinya apa, tidak tahu pemandangan yang bagus, tidak tahu bahwa ternyata di sebelah kanan kiri itu ada buah-buahan, ternyata ada
tukang penjual buah, oh ada durian, ada mangga. Karena orang buta nggak tahu, dia hanya taunya berjalan saja. Berbeda dengan yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho, orang yang kedua iku kaswahibil basori, kaya wong kang duweni peningal, seperti orang yang memiliki penglihatan. Bahkan yattaqi kang reksa sapa sahibil basor babi basorihi dengan matanya mawaqi azzalali ing pira-pira panggonane kepleset. Bahkan dia bisa menjaga diri tidak sampai terjatuh, tidak sampai terpeleset yang kemudian akhirnya menjadi jatuh. Jadi orang yang tahu maknanya Al-Quran, maka ketika membaca pun akan terasa kenikmatannya karena melihat apa, memahami apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dan juga dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam dunia ini untuk tidak terpeleset ke jurang kenistaan. Ya bunaya, duhai anakku, rubba qari'in, pirang-pirang utawi wong kang maca lil Qur'ani maring Qur'an. Banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an. Wal Qur'anu hale utawi Qur'an iku yal'anuhu, ngelaknati apa Qur'an ing qari. Banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an sementara Qur'an itu melaknatinya. Kenapa? Karena dia lupa, karena dia lalai, karena dia jauh dari apa yang dibacanya. Fama anzala, mongko ora nurunake sapa Allah Gusti Allah, maka Allah tidak menurunkan Alkitab ing kitab Al-Qur'an Al-Azizi kang mulya. Limujarradi tilawati krana mligine den waca. Hanya untuk dibaca saja. Hanya sekedar dibaca, tidak. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an hanya sekedar dibaca saja, bila fahmin, kelawan tanpa memahami. Dengan tanpa memahami. Walali tilawati hilan ora krana maca Al-Qur'an. Tidak hanya untuk karena dibaca ma'afahmi maknahu, serta memahami maknane Al-Quran fakat hale belakane. Dan juga tidak hanya untuk dibaca dan memahami maknanya saja, tidak. Selesai sampai itu, ya baca maknanya paham betul, sampai hanya di situ saja, ya tidak juga. Tapi walakin anzalahu, tetapi nurunake Allah ing Al-Quran limtithalima krono arai oleh dilakonine, dijalankannya perintah, dijalankannya sesuatu amaro kang perintah sapa Allah bi kelawan. Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah untuk supaya perintah-perintahnya Allah yang ada di Al-Quran ini dilaksanakan. Wajtina bima lan ngedoi barang dan menjauhi sesuatu naha kang nyegah Allah anu saking ma, dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini yang tujuan Al-Quran diturunkan. Walid takhalluqi lan gawe pakerti berbuat akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Akhlak bima kelawan barang dengan sesuatu tadammanathu kang nyimpen ing ma apa ayatuhu pira-pira ayat Al-Quran asyarifatu kang mulia-mulia. Tapi kita berakhlak dengan kandungan ayat-ayatnya Al-Quran. Berakhlaknya itu sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Minal akhlaki, bayane saking akhlak al-karimati kang mulya. Jadi akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, wah, tapi kemudian akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran, berarti dia masih seperti tape recorder lah. Ketika yang tiap hari murotal tapi tidak berakhlak, dia tempatnya mungkin ada ulama, dia tetap nangkring di atas, nggak mau turun. Beda dengan orang yang berakhlak. Ketika kemudian dia lagi duduk, tapi ada orang tua, ada kesepuhan orang tua kita, kemudian kita turun ke bawah untuk menghormat kepada orang tua, pada para ulama. Ini yang namanya akhlak. Fakra mongko maca sira bacalah Al-Qur'an ing Qur'an biqasdim titsali amrihi kelawan nejo ngelakoni perintah Al-Qur'an. Kelawan nejo ngelakoni perintah Allah. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan tujuan bisa melaksanakan perintahnya Allah. Wajtina binahyihi lan ngedoi larangannya Allah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Wa takhalluqi lan gawe budi pekerti
ya berperilaku bi akhlaqihi kelawan pira-pira akhlaki Al-Qur'an. Jadi bacalah Al-Quran dengan tujuan bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan bisa berperilaku dengan perilaku yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ini yang diharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian banyak orang seperti dalam syairnya Ki Abdul Rahman Wahid itu, Gus Dur, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane. Ini karena hafal Al-Quran, tapi kemudian tidak sampai ke dalam hatinya. Hanya ada sampai di otaknya saja. Tidak sampai untuk di dalam hati, apalagi sampai menuntun untuk berakhlak seperti tuntunannya Al-Quran. Ya bunaya, duhai anakku, hasib niti-niti sira. Hitunglah nafsaka ing awak sira. Kita hisab diri kita, ya, kita koreksi diri kita. Alama ing atase barang. Fa'alta kang agawe sira. Atas apa saja yang kita kerjakan. Qabla ayyuhasibaka, sebelum kita dihisab, sebelum menghisab kepada kita sapa maulaka, bendoro kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung, kita koreksi diri kita sebelum dengan apa saja yang kita kerjakan sebelum kita dihitung amalnya oleh Allah, sebelum kita dihisab oleh Allah. Fa idza khalauta, mongko nalikane persepen sira binafsika kelawan awak sira, ketika kita sedang menyendiri. Indan naumi, dalam nalikane turu, ketika hendak tidur katakan, kita sedang sendiri. Fadkur, mongko ngeling ana sira, mongko eling, maka ingat-ingatlah ma ing perkara pada segala sesuatu sonakta kang agawe sira fi yaumika ing dalam dina sira. Maka ingat kembali apa yang sudah dikerjakan seharian. Walailataka, lan wengi sira, sehari semalam apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah dilakukan. Ini diingat-ingat. Fa in ra'aita, mongko lamun ngweruhi sira khairan ing bagus, kemudian ketika kita melihat, kita hitung, kita angan-angan, ternyata di situ ingat ada sebuah kebaikan yang kita kerjakan, fahmad, mongko muji sira Allah taala ing sira taala. Maka ucapkanlah alhamdulillah, memuji kepada Allah karena atas pertolongannya bisa mengerjakan kebaikan. Ala taufiqihi, ing atas pitulungan Allah. Wa in ra'aita, lan lamun ningali sira, tapi begitu kita ingat, kita melihat syarran ing Allah, fafza, mongko agak-agak sira ila taubati, maring taubat. Begitu ingat ada kejelekan yang dikerjakan, maka cepat-cepatlah untuk bertaubat. Wan nadami, lan ketun menyesal, untuk cepat-cepat kembali kepada Allah dan menyesal. Wa ahid, lan janji sira, berjanji maulaka ing bendoro sira, berjanji kepada Tuhan kita, ala alla ta'uda, ing atas yen ora baleni sira, untuk tidak mengulanginya kembali. Wastaghfir, lan nyuwun ngapura sira rabbaka ing pangeran sira kathiran kelawan akeh, dan mohonlah ampun kepada Allah yang banyak, beristighfar. Wala 'allallaha, menawa Allah iku yaqbalu, nerima Allah. Ya siapa tahu Allah menerima taubat kita, taubataka ing taubat sira. Wa yaghfiru, lan Allah memberikan ampunan laka maring sira kepada dosa taqaddama kang wis dingin apa yang sudah lampau min damika, saking beberapa dosa kita. Ya siapa tahu Allah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang telah dilakukan. Diberi istighfar yang banyak, memohon ampunan kepada Allah, kemudian kita menyesal dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Ya bunaya, doa anakku, aksir ngakehno sira, perbanyaklah minal ibtihali, saking DP ilallahi maring sira taala. Berusahalah kita untuk memperbanyak, untuk merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Wa da'awati, lan pira-pira doa, dan juga doa as-shalihati kang bagus-bagus. Li nafsika maring awak sira, untuk diri kita. Wali abawai kalan maring wong tua loro kita, wong tua loro sira, dan kedua orang tua kita. Wali ikhwani kalan pira dulur sira, dan saudara-saudara kita al mukminina kang mukmin kabeh. Wa qul lan ngucap sira, ucapkanlah doa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi, duhai Tuhanku, ij'alni, mudah-mudahan engkau jadikan aku muqimas sholati, orang yang bisa melanggengkan sholat, bisa menjaga sholat, wa min dzurriyyati, dan dari anak turunanku.
ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati, kalau dibaca sebelum kita takbiratul ihram, baca ayat ini, menurut Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, insyaallah anak keturunannya itu menjadi orang-orang yang ahli melaksanakan sholat, tidak berani untuk meninggalkan sholat. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, sudah siap-siap baca doa Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Rabbana, Duhai Tuhanku, wa taqabbal, mudah-mudahan Engkau terima doaku, mudah-mudahan Engkau terima doa hamba. Rabbana, Duhai Allah, Rabbana, duh pengeran kau mula, Duhai Allah, ighfir, semoga Engkau ampuni li, kepada hamba, wali walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba, walil mu'minina, dan kepada semua orang mukmin, yauma yaqumu, ing dalam dinane jumeneng apalah hisabu, landrat apalah hisab. Mudah-mudahan Engkau ampuni untuk diri saya, kedua orang tua, dan semua saudara mukmin di dalam yaumul hisab, mudah-mudahan diampuni. Mendoakan kepada orang tua, kepada saudara-saudara yang seiman. Allahumma, doa Allah, birahmatika, kelawan kaulasan Tuhan, dengan belas kasih-Mu ya Allah, ummana, semoga Engkau nyumrambahake Tuhan ing kita. Mudah-mudahan kita diberi belas kasihan secara merata. Wakfina, lan mugi-mugi nyukupi Tuhan ing kita. Syarrama, ing alane perkara ahammana, kang nyusahake apa ma ing kita. Dan mudah-mudahan Engkau cukupkan dari segala kejelekan-kejelekan yang akan menyusahkan kita. Mudah-mudahan Engkau hilangkan semuanya itu. Wa'alal imani, lan ing atase iman, mudah-mudahan Engkau menetapkan kami dalam kondisi iman al-kamili, kang sempurna, wal kitabi, dan mengikuti kepada kitab Al-Quran, was sunnati, dan hadis. Tawaffana, mudah-mudahan Engkau matikan hamba, wa anta hale utawi panjenengan, hale utawi sira, utawi tepat Tuhan iku radin, ingkang ridho anna saking kita. Mudah-mudahan Engkau matikan kami dalam keadaan orang yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Ighfir, mugi-mugi ngapura Tuhan, semoga Engkau ampuni kami. Allahumma, doa Allah, lana mari kita, wali walidina, dan kepada kedua orang tua kita, wali masyayikhina, dan kepada para guru-guru kita, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kita, fillahi, in dalam tunggal agamanya Allah. Saudara-saudara ya fillah, saudara-saudara yang satu agama, yaitu sesama hamba Allah. Ahyaan, hale pira-pira wong kang urip, wa amwatan, pira-pira wong kang mati, baik yang masih hidup maupun yang setelah meninggal. Walikafatil muslimina, lan maring sakabehane wong Islam, ajmaina, halis kabehane. Didoakan semuanya ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahil alamin. Subhana rabbika, nuca'aka ingsun kelawan maha suci ne panjenengan. Rabbil izzati, nyatane pangeran kang mulya, Allah yang maha mulia, amma, disucikan, amma, dari sesuatu, yasifuna, yang menyifati para orang-orang kafir, yaitu tentang adanya Allah itu punya anak, Allah itu punya istri dan sebagainya. Ini semua Allah disucikan dari itu semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun, utawi rahmat salam iku alal mursalina, semoga atas semua utusan, orang-orang yang diutus oleh Allah. Walhamdu, dari sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, segala puji bagi Allah, rabbil alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di malam 21 ini. Kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang di 10 yang akhir ini adalah itqum minan nar. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang terbebas dari neraka, dan mudah-mudahan kita diberi belas kasihan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, dan dibebaskan dari neraka oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk pada kesempatan malam hari ini selesai untuk kitab Wasoya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, bisa juga untuk membekali anak-anak kita
dzurriyyah kita, saudara-saudara kita, semua keluarga kita, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selamat, menjadi pengikut Rasulullah SAW, pengikut para ulama salafus saleh, mengamalkan ajarannya Rasul, ajarannya para ulama soleh, sehingga menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhi ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.